Apa? Udah kan? Udah. Boleh. Boleh. Belakangnya. Iya. Enggak membatalkan. Yang penting bukan mubalaghah. Paham mubalaghah tadi kan? Kalau di luar puasa, kalau wudu bagian mulut madmadhah sunnah mubalaghah. Keluar gitu. Itu di luar puasa. Kalau orang lagi puasa, ketika wudu sunnah tetap kubur-kubur, tapi cukup di ujung-ujung doang kubur-kuburnya. Nggak disunahkan mubalaghah. Kalau sampai tetap mubalaghah, kemudian nggak sengaja ketelan, batal. Karena kenapa? Udah dibilangin jangan mubalaghah, tetap mubalaghah. Jelas atau tidak? Nah, jadi sisa-sisa itu nggak membatalkan selama tidak mubalaghah. Efek seperti gimana ya? Enggak apa-apa, nggak membatalkan. Enggak apa-apa. Ente jangankan kubur-kubur, ente ambil air es di kulkas 1 botol, ente tempelin di leher. Siang-siang seger apa enggak? Adem. Kan nggak ada yang masuk. Ada nggak benda masuk ke dalam tubuh? Nggak ada, walaupun ada. Nggak ada masuk. Yang membatalkan makanya anak kasih patok tadi babe. Masuknya benda terlihat mata ke dalam kolom batu melalui lubang normal. Jelas? Paham? Ini pulang dari sini semuanya udah bisa bimbing keluarganya semua. Insya Allah. Ada lagi terakhir? Mimisan. Ya, mimisan langsung dikeluarkan. Maksudnya diapain mimisan? Kalau sudah mimisan doang nggak batal. Orang keluar darah kan nggak batal. Mimisan itu nggak batal. Maka cara membersihkannya bersihkan seperti biasa. Jelak, disucikan seperti biasa. Kan kita ngebersihin mimisan nggak perlu nyedot air. Ya kan? Perlu nggak kita ngebersihin mimisan nyedot air? Sejak kapan ngebersihin mimisan harus nyedot air? Ya kan nggak harus. Ini cukup jelak dibersihkan, selesai. Jelas? Paham? Hah? Ilat, ini udah jelasin ilat. Lihat boleh. Kita bengong nih ternyata. Kita mikirin apa ya? Rindu berat, nggak usah rindu biar aja. Hah? Luka kasih obat nggak masalah, kan bukan lubang normal. Nah, kembali ke patok tadi tuh. Masuk melalui lubang normal. Jelas? Insya Allah. Ngaji begini agak lama dikit, tapi ngaji begini yang bikin pintar. Insya Allah. Jangan ente ngaji maunya tentang fadilah sholawat aja gak rapi-rapi. Hukum gak tahu. Yang sah mana gak sah gak tahu. Fadilah sholawat bagus, tapi kita mesti pelajarin yang mana yang sah, yang menurut yang mana yang sah, yang menurut yang mana yang tidak sah, menurut syariatnya orang yang kita sholawatin. Itu baginda Nabi besar Muhammad. La ilaha illallah. Kemudian adab-adab puasa sekarang. Sahur, adabnya puasa. Satu ini kita baca seperti tidak sahur. Walaupun ente kuat disunahkan tetap sahur. Karena sunnah Rasulullah SAW. Apa namanya? Tasaharu. Apa namanya? Sallu ala Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sunnah kita sahur, sunnah supaya kuat. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Kalau main kuat-kuatan Rasulullah lebih kuat. Tapi Rasulullah tetap sahur. Artinya kita ngikutin ajarannya Rasulullah. Itu yang paling ideal udah. Jangan kita sok kuat, sok hebat, gak sahur. Nah kapan mulai dihitung sahur Habib? Mulai dihitung sahur dari pertengahan malam. Pertengahan malam ke atas itu dihitung sahur. Cuman memang sunnahnya kita mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur sampai kapan? Sampai waktu yang mendekati subuh. Tapi sekiranya kita gak ragu-ragu ya. Sampai waktu imsak lah kalau kita sekarang tuh. Buat jaga-jaga, lebih mundur sahurnya lebih baik, lebih bagus. Sunnah. La tazal ummati fi khair ma'ajjalul futur wa akharus sahur, kata Rasulullah SAW. Senantiasa umatku dalam keadaan baik selama mereka mengundur sahur dan mempercepatkan buka puasa. Mengundur sahur sampai dari itu, sampai imsak, sampai lampu kuning, stop dah, jaga-jaga, udah mau subuh itu. Dan selama mereka mempercepat puasa, mempercepat buka puasa. Cepat buka puasa dengan syarat udah yakin kalau udah azan. Jangan bawa mentok-mentok Pak Habib suruh cepetin buka puasa. Baru dengar iklan marga duduk buka lagi. Cepat buka puasa itu yakin benar-benar udah masuk waktu maghrib. Hati-hati, kadang-kadang ada muazin yang khilaf.
Hati-hati, perhatiin kalau ada orang asing itu tidak sendiri nih, cepet banget nih azan di masjid ini nih. Lihat lagi cek jadwal maghrib, bener apa kagak nih? Mendingan ini jaga-jaga daripada udah puasa dari pagi sampai sore, nggak sabar 1-2 menit, batal akhirnya. Jelas atau tidak? Pastikan benar-benar udah masuk waktu maghrib. Dan muazin hati-hati. Kata Rasulullah, wal muazzin mu'taman. Orang yang azan itu megang amanat. Bukan sekedar bisa azan, bukan sekedar menang lomba azan satu kelurahan, bukan sekedar suara enak. Al muazzinu mu'taman. Orang yang azan itu amanat. Di tangan dia keabsahan puasa orang bergantung. Di tangan dia keabsahan sholat orang bergantung. Maka jangan sembarangan main buru-buru azan padahal lo masuk waktu. Haram kalau sampai bikin orang akhirnya jadi puasa batal sebelum waktunya. Batal semua. Jelas atau tidak? Yang keempat, menjauhi maksiat. Jangan sampai puasa itu cuma apa seberapa doang, aus doang, tapi nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah min dzalik. Jauhin maksiat. Jadikan puasa itu benar-benar mendapatkan la'allakum tattaqun, kalian bertakwa. Jadi bulan Ramadan sarana buat mendidik nafsu kita supaya tunduk, supaya taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mandi junub sebelum fajar. Nah, ini pertanyaannya dari ini. Mandi junub sebelum. Jadi kalau mandi setelah fajar bagaimana? Sah, cuman tidak afdal. Yang keenam, tidak kerja keras atau kuras tenaga yang keterlaluan. Nah, kalau kuras tenaga yang keterlaluan, yang berlebihan, ya bagus juga, jangan, bisa bikin batal. Nah, yang ketujuh, tidak mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan hukumnya ini adab nih, adab puasa. Yang kedelapan, berdoa saat berbuka. Nah, ini catatan baik-baik nih, perhatiin nih. Doa puasa, buka puasa apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu dibacanya setelah makan, setelah buka, setelah batal. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sebelum batal bukannya. Berbaca. Kalau sebelum batal begitu azan apa bacanya? Ajar bapak kita dulu gak kayak gitu. Baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum Habis makan. itu batalin, pakai korma, jangan lupa batalinnya. Sunnahnya Rasulullah SAW. Allah saleh. Bukan Ramadan berkah Rasulullah, jangan begitu buka puasa Rasulullah itu lupain. Buka pakai korma dulu, sunnah. Hadirkan Rasulullah dalam buka puasa. Allah saleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah saleh. Bukan segala makanan, ini di dalamnya ada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, ada ajaran Rasulullah di situ. Hormatin ajaran Rasulullah. Biasain, buka pakai korma dulu. Jangan sampai ada anak haji di Uraibo buka puasa, ada korma, ada bakwan duluan bimbang. Wah. Ada korma, ada es doger duluan bimbang. Setelah ente makan korma, mau ente makan karpet begitu. Yang penting korma dulu, buka. Jelas atau tidak? Yes. 1 boleh, 2 boleh juga, cuman yang bagus ganjil. 3, 5 juga boleh, silahkan. Jelas atau tidak? Setelah korma, ambil air putih seteguk. Baru panjang tuh, itu perlu satu pembahasan, Imam besar membahas tuh. Apa hikmahnya buka puasa dengan korma? Ternyata secara medis ada rahasia luar biasa di balik itu, saudara. Jangan dientengin sunnahnya Rasulullah SAW. Jelas atau tidak? Jangan goyang, baca maulid, goyang sebentar tahun. Hadir maulid, di mana aja hadir maulid. Giliran buka puasa, nabinya dilupain, saudara. Nah, dipakai ajarannya. Duluin buka pakai korma. Jelas atau tidak? Jelas. Insya Allah. Kembali ke pembahasan soal doa. Buka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu ambil korma 3 biji misalkan, minum air putih. Setelah itu baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi doanya, zahabadh dhama, ikuti saya, zahabadh dhama Jalan sama. wa qallatil uruq Wala uruk. wa thabatal ajru Wasabatul ajru. insyaallah. Itu doa diajarin Rasulullah SAW. Ya, itu doa diajarin Rasulullah SAW. Kenapa doanya bacanya sebelum baca, setelah buka, bacanya setelah ngebatalin? Karena itu sesuai dengan maknanya. Itu perhatiin doanya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu kami berpuasa. Aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu kami telah beriman. Itu fi'il madhi. Artinya udah terjadi.
wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu kami telah berbuka. Udah buka apa belum berarti? Enggak. Udah buka apa belum? Enggak. Nah kalau sebelum ente makannya belum buka puasa, lu buka pakai apa? Pakai ludah tadi. Itu setelah buka, dan dengan rezekimu kami telah berbuka. Berarti bukanya udah belum? Dah. Udah. Jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. Diamalin, nah begitu itu diamalin. Ajarin anak bini kita tuh ajarin. Begitu duduk buka puasa sama anak bini, didik. Ente jangan kayak orang yang nggak ngaji. Yang udah ngaji harus beda sama yang nggak ngaji. Didik, amalin, praktekin gitu. Yang ke-9 menjamu buka puasa itu sunnah. Yang ngasih orang buka puasa hukumnya sunnah. Dan itu pahalanya gede. Satu orang kita kasih buka puasa, kita dapat pahala di full. Itu di hadis Rasulullah SAW. Yang ke-10 memperbanyak ibadah. Kalau kata Imam Haddad, ya kita 11 bulan udah cukup buat dunia, sebulan kasih buat akhirat. Gimana ada kerjaan? Nggak apa-apa tetap. Dunia di bulan Ramadan seperlunya aja, sekedar hajat aja, sisanya buat akhirat. Jelas atau tidak? Banyakin ibadah. Ini bulan Ramadan pahala sunnah dilipat gandain, pahala wajib dilipat gandain dipukul lipat. Pahala sunnah seperti pahala wajib, dahsyat luar biasa ya Pak. Terus waktu begini ente sia-siain aja, yang benar aja, rugi loh. Rugi, sorry ya. Betul nggak ya? Udah cukup 11 bulan buat dunia. Nah, saya ada satu hal yang saya mau ingetin. Masalah bukber. Ini hati-hati, saya mau ngingetin ini. Masalah orang-orang bukber ini kadang-kadang ya Allah, bukber bagus. Ada unsur silaturahmi. Cuman jangan gara-gara bukber, maghribnya lewat, tarawihnya lewat, segala-galanya lewat. Udah gitu laki perempuan. Jadi kesempatan buat pacaran lagi buka puasa, saudara. Hati-hati, itu tipuan setan tuh. Ente bukber boleh, tapi jangan apa maghribnya lewat. Ente udah bagus-bagus, seharian puasa ente rusak nggak sholat maghrib. Innalillahi. Bukber macam apa begitu ya kawan? Innalillahi. Bukber bagus, tapi jangan sampai tarawihnya lewat, sampai nggak ibadah. Ente mau bukber, apa mau buka puasa bersama, apa mau ninggalin ibadah berjamaah? Jadi perhatiin baik-baik, jangan tertipu sama tipuan setan. Habaib ulama-ulama udah dibikin buka puasa bersama. Di luar Batak ada buka puasa bersama. Di Habib Hud Bagir ada buka puasa bersama. Di Al-Bahja ada buka puasa bersama. Di Empang ada buka puasa bersama. Di Al-Hawi semuanya di Kuitang ada buka puasa bersama. Tapi setelah itu lanjut ibadah. Maghribnya berjamaah, habis itu baca ratib, habis itu tarawih, khatam Quran. Bagus kan enggak? Kayaknya kalau mau bikin bukber, bikin yang nuansanya Islami. Ini bukber di bulan Ramadan, bikin bukber nuansanya ibadah. Jangan sampai bukber ninggalin sholat maghrib. Itu tipuan syaitan. Tipuan syaitan. Setan biar kata udah diikat itu masih ketipu namanya saudara. Jangan sampai bukber ibadahnya semua jadi tinggalin gara-gara bukber. Jangan sampai bukber udah bagus-bagus puasa seharian. Bukber isinya gibah awal sampai akhir saudara. Banyak nggak yang begitu? Banyak apa enggak yang begitu? Banyak. Kalau masih begitu keadaan mendingan itu buka di rumah daripada bukber di luar. Paham? Kadang-kadang saya sedih, saya lihat restoran penuh sampai maghrib, sampai isya nggak bergerak. Ada yang sholat ada, tapi yang nggak sholat banyak. Hati-hati, kita nggak rusak puasa kita gara-gara yang seperti itu. Maka saya suruhkan kepada saudara-saudaraku yang saya cinta dimanapun anda berada, kalau bikin buka puasa bersama, ini buka puasa ini ibadah. Maka jadikan nuansanya nuansa ibadah. Jangan lepas. Buka puasa bersama bagus, silaturahmi bagus, tapi sholatnya jangan ditinggalin. Jadikan juga itu momen buat sholat bersama berjamaah. Jadikan itu momen juga buat doa bersama berjamaah. Jadikan itu momen buat tarawih bersama berjamaah. Jelas atau tidak? Insya Allah. Saya pikir sampai sini ya udah kemalaman, ya udah cukup. Ini umat Nabi udah banyak yang lapar saudara. Takutnya dosa. Masih ada pembahasannya, tapi insya Allah kita bahas dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan yang saya bahaskan sedikit ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa Ramadan yang hatamin Al-Quran. Biar kita sekali hatamin Al-Quran. Jangan sampai kita besok malu ditanya depan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah bulan Ramadan Syahrul Quran tapi nggak bisa hatam Quran. Ya malu kita. Bagaimana mau dapat syafaatnya Al-Quran? Di bulan Quran nggak bisa hatam Al-Quran, minimal sekali hatam, jangan sampai nggak hatam Al-Quran. Malu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah kasih sehat, Allah kasih mata bisa ngeliat, Allah kasih mulut bisa berucap, tapi nggak tahu Quran, malu. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat Lailatul Qadar insyaallah. Ini kalau mau dapat Lailatul Qadar terakhir saya tutup minimal. Kalau mau dapat Lailatul Qadar minimal seminim-minimnya. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, jangan putus sama Ramadan. Minimal. Begitu masuk Lailatul Qadar, ente tercatat, mohon maaf, maghrib ke subuh berjamaah. Maghrib dan subuh berjamaah. Jangan putus. Selama Ramadan, insya Allah ente dapat batas minimal Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau isya berjamaah, man shallal isya fi jama'atin fa huwa faqana maqama nisfal lail. Kata Nabi, orang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat separuh malam. Separuh malam. Berarti kalau tahu-tahu ketemu Lailatul Qadar, ente dapat pahala separuh malam dilipat gandain 1000 malam, Saudara. 1000 bulan. Kemudian subuh berjamaah, siapa man shallal subha fi jama'atin faqana maqaman laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalaman full. Seakan-akan sholat semalaman full. Berarti kalau ketepatan malam Lailatul Qadar subuhnya dia berjamaah, berarti dia dapat pahala sholat semalaman full dilipat gandakan 1000 bulan ya kawan. Dahsyat atau tidak? Makanya ulama mengatakan batas minimal orang mau dapat Lailatul Qadar selama Ramadan jangan putus isya berjamaah subuh berjamaah. Makanya ditarik itu kalau malam-malam khotam, malam-malam ganjil yang berjamaah bukan cuma isya sama tarawihnya doang, subuhnya berjamaah lagi. Jadi isyanya berjamaah, tarawihnya berjamaah, misalkan di Masjid Segaf malam 21 Ramadan. Itu terus sholat subuhnya sekota tarim di Masjid Segaf lagi. Jadi memastikan banget tuh jangan sampai lolos dengan Lailatul Qadar nih. Jelas atau tidak? Minimal. Itu kalau urusan di agama maunya minimal. Urusan dunia maunya maksimal, itu minimal. Masa ente di dapat minimal doang? Paling enggak tarawihnya jangan lepas, baca Qurannya jangan lepas. Kapan Lailatul Qadar? Kemungkinan besar di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Tapi bisa aja di 10 malam terakhir yang bukan ganjil. Tapi bisa aja di malam manapun di Ramadan, kata Imam Haddad. Mungkin aja malam Lailatul Qadar malam pertama. Mungkin aja malam Lailatul Qadar malam kedua. Enggak ada yang tahu rahasianya. Memang umumnya di malam 10 malam terakhir. Tapi bisa aja di malam 10 malam kedua, di 10 malam pertama, enggak menutup kemungkinan. Kenapa Allah sembunyiin? Jadi ente sepanjang 30 malam ibadah terus. Kalau udah dikasih tahu misalkan nih di malam sekian 29 malam ente gak mau ibadah. Potongan-potongan kita kan begitu modelnya. Betul apa enggak? Allah sembunyiin supaya apa? Supaya di situ kita nyari, nggak ada liburnya ibadah setiap malam. Nanti jiwa kita terlatih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka minimal seminim-minimnya saya ingatkan yang laki yang perempuan jaga isya berjamaah, subuh berjamaah. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah saudara. Bagaimana caranya? Lu jaga tuh. Subuh berjamaah, isya berjamaah. Selama bulan Ramadan. Lebih bagus lagi, jaga tarawihnya. Lebih bagus lagi, Al-Quran hidupin setiap malam Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar insyaallah. Al-Fatihah.